Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa bersama kami dari Gereja GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah dan saudara-saudara yang terkasih yang sedang mengikuti acara ibadah ini, kami ucapkan selamat beribadah. Semoga semua ada dalam sukacita. Minggu kita kali ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema tetap dalam sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita, menantikan datangnya kerajaan-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Setiamu Tuhanku tiada bertara, jika
Epistel dalam minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang maksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Dari derah kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengajak kekayaan-Mu. Ku datang padamu dari jalan keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat
yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Tertulis dalam hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sampai demikian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 37 ayat 1. Yang berulang ku lakukan di
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 untuk menyambut firman Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, sumber tekun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Sebelum kami melanjutkan khotbah ini, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang setia mengikuti dan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Itu dalam kesempatan ini kami menyapa, selamat Minggu, Salam. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam kebaktian Minggu kita terangkat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan kami baca untuk kita semuanya. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau, menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya sebagai orang Kristen pasti memahami tentang penciptaan yang Tuhan laksanakan. Pasti. Sebagai orang Kristen. Karena itu keyakinan kita, Allah yang menciptakan atau Allah Khalik langit dan bumi. Melalui firman ini, pemahaman kita disegarkan kembali. Bagaimana dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Ayat 31 jelas dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bisa memahami dengan kata sungguh amat baik, bukan hanya sekedar baik. Tetapi sungguh amat baik, segala sesuatu yang dijadikan Allah itu sungguh amat baik. Itu berarti menyadarkan dan mengingatkan kita segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Allah, yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, baik di darat, laut, udara, sungguh amat baik. Harmonis semua. Indah, tidak ada duanya. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada pertentangan. Tidak ada kekacauan. Semuanya sungguh indah, baik binatang-binatang. Aman semua. Lestari semua. Penuh dengan sukacita. Itulah ini maksud dengan sungguh amat baik. Maka untuk memelihara, untuk memanage, untuk menata layani, untuk mempertahankan dan melestarikan agar dunia ciptaan Tuhan ini tetap terpelihara, tetap dipertahankan, kata sungguh amat baik ini, maka Allah menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Segambar serupa dengan kita, sering kita dengar suatu istilah ataupun bahasa lain, similitudo Dei dengan imago Dei. Pemahaman segambar di sini bukan serupa, bukan identik, tetapi ada citra Allah dalam diri manusia yang diciptakan itu. Ada wibawa, ada marwah.
Maka dengan wibawa, dengan citra inilah kuasa power manusia untuk menata layani, menjaga, merawat, memelihara dunia ciptaan Allah ini. Dan semuanya akan taat, semuanya akan tunduk kepada manusia yang telah dipercayakan oleh Allah. Maka kehadiran dari manusia di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan yang amat baik itu adalah sebagai mandataris Allah. Adalah sebagai perwakilan Allah. Itu berarti manusia yang di tempat itu, yang diciptakan itu, harus sadar bahwa posisinya, pribadinya, lain dari yang lain. Karena ciptaan yang lain tidak ada seperti itu. Hanya manusia segambar serupa dengan Allah. Maka inilah yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus diingat oleh manusia yang diciptakan itu. Tugas utamanya adalah menjaga, memelihara, merawat seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dunia yang diciptakan itu tetap amat baik. Lestari, terpelihara, sehingga dunia ciptaan Allah itu tetap amat baik. Ternyata apa yang terjadi? Bahwa manusia itu tidak sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan, amanah yang Tuhan berikan kepada manusia bukannya dimanfaatkan, bukannya dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi mereka menuruti keinginan mereka sendiri. Sehingga dengan perilaku yang tidak setia, yang tidak taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka, maka pada saat itulah mereka kehilangan wibawa. Mereka kehilangan citra. Mereka kehilangan power. Karena mereka tidak bisa menjaga bahwa mereka adalah makhluk yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak menjaga citra ini, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya apa? Yang dulunya dunia yang diciptakan Tuhan yang sungguh amat baik, ternyata oleh karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, sungguh amat buruk. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dikerjakan, semuanya membawa kehancuran. Semuanya mendatangkan murka kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh manusia itu selalu yang tidak baik, selalu merusak, selalu memporak-porandakan. Yang dulunya seperti yang kami katakan tadi, sungguh amat baik, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sungguh amat buruk. Melihat situasi kondisi ini, maka disitulah Tuhan nyatakan kasih-Nya. Melihat dunia yang sudah porak-poranda, melihat manusia yang tidak setia, yang tidak taat, tentu sebagai risiko dan konsekuensinya manusia akan menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Baik. Sehingga Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diaturkan oleh Allah. Dialah anak domba Allah yang memikul dosa dunia ini. Sebagaimana epistel yang katakan. Maka kedatangan, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan secara sempurna. Untuk menggantikan manusia yang dulunya yang dipercayakan Tuhan tetapi tidak setia, maka
Maka datanglah Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang diaturkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Yesuslah untuk menyelamatkan keutuhan ciptaan ini, termasuk manusia yang jatuh ke dalam dosa. Hanya di dalam Yesus semuanya ciptaan itu utuh kembali. Hanya di dalam Yesus dunia ciptaan yang Tuhan dulunya sungguh amat baik dipulihkan kembali. Termasuk dosa-dosa manusia akan ditebus, dibayar tunai. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman ini kita diingatkan. Kalau dulunya Tuhan memberikan mandataris, memberikan amanah kepada manusia, ternyata mereka tidak setia dan digantikan oleh Tuhan Yesus. Ini menyadarkan dan mengingatkan kita dalam kegiatan keseharian kita, Allah menempatkan kita dalam pekerjaan kita yang beraneka ragam. Apapun itu, entah di kantor, entah di pasar, atau di mana saja. Tuhan menempatkan kita di sini untuk menata layani Tuhan, untuk melestarikan, untuk menghadirkan shalom dan sejahtera. Itu merupakan anugerah Tuhan, itu merupakan berkat Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi yang harus kita syukuri. Dan itu merupakan kasih Tuhan kepada kita karena kita dipakai oleh Tuhan dan itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dalam menjalankan tugas keseharian kita atau aktivitas kita, kita harus terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu harus mempedomani firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita turuti selera ataupun kemauan kita yang bisa membawa malapetaka ataupun yang bisa membawa kehancuran di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan pertolongan, hanya dengan wibawa yang dari Yesus, yang dari Allah, dalam kita menjalankan tugas aktivitas kita, kita bisa melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Bukan memporak-porandakan, bukan merusak, ataupun membuat hal-hal yang tidak baik bagi Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudari-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi ini? Teristimewa dalam kita menghadapi virus corona ini. Bagaimana kita untuk bisa melihat hal ini adalah suatu hal yang positif bagi kita. Maka melalui firman ini, kita diingatkan, kita dimotivasi, kita disemangati. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Kita dipercayakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita, di tengah-tengah rumah tangga, ataupun apapun kegiatan kita. Sehingga melalui virus corona ini untuk menyadarkan kita bahwa timbulnya ini adalah merupakan ulah dari penghuni dunia ini ataupun manusia-manusia yang mungkin tidak sadar ataupun tidak insaf akan tanggung jawabnya ataupun kewajibannya. Sehingga mereka melaksanakan seturut dengan kehendaknya yang mengakibatkan membawa kekacauan ataupun virus yang membawa malapetaka di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu melalui firman ini kita diingatkan, kita dimotivasi untuk tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk melestarikan, untuk memelihara, untuk menjaga agar dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini tetap terpelihara.
membawa sukacita, membawa damai sejahtera tengah-tengah dunia, tengah-tengah rumah tangga, maupun bangsa dan negara kita ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan tuntunan dan kuasa pertolongan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita telah diselamatkan, kita telah diampuni atas dosa perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita dijagai, kita diselamatkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita akan layak menerima kehidupan yang abadi yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengantar pujian syukur dan terima kasih kami. Kau telah mengingatkan kami teristimewa dalam hal penciptaan yang dulunya Engkau menciptakan. Sungguh amat baik. Ternyata oleh perilaku manusia yang mempunyai sifat yang egois, serakah, tanpa kendali, mereka menuruti hawa nafsunya sendiri, yang akibatnya merusak ciptaan Tuhan yang dulunya begitu indah, begitu sempurna. Dan sebagai resiko konsekuensinya adalah mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami tengah-tengah dunia ini. Itu ya Bapa, biarlah kasih setiamu, keampunan Engkau nyatakan dalam keberdosaan kami, dalam keterbatasan kami. Dan yang Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa menyadari tugas dan tanggung jawab kami. Bila Tuhan membiarkan kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tempatkan dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami yang berbeda-beda. Tetapi kami harus yakin dan percaya bahwa itu merupakan berkat Tuhan. Untuk kami menghadirkan shalom, damai sejahtera. Untuk kami bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan adalah untuk sukacita kemuliaan bagi Tuhan. Dan damai sejahtera, shalom di mana kami ada yang Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, berkati anggota jemaat-Mu yang setia melaksanakan dan mengikuti ibadah minggu di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sehingga mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Limpahkan berkat-Mu, cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jauhkan mereka dari rasa khawatir, dari rasa kekhawatiran. Karena Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Baik, dan senantiasa memberikan kebutuhan kami tepat waktu dan tepat guna. Terima kasih ya Bapak. Kalau ada anggota jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan. Yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau mengakhiri virus-virus corona ini. Sehingga dengan cepatnya kami dipulihkan, kami bisa melaksanakan ibadah di rumah-Mu yang Kau kuduskan ini. Sebagaimana sedia kala. Untuk kami bisa menikmati kebersamaan kami, persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami, untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 153 ayat 1. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Ini Menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 2-3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin, kita sampaikan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan syukur kita ini. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Isi kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, biar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Shalom.